Ah. Nah, kalau ini masih PU ya, pengetahuan umum ya. Wajib tuh pengetahuan umum bisa, tapi kayaknya kelihatannya rata-rata pada bisa ya PU dari 20 soal 20 nya pada benar gitu. Ya udah aman kalau udah kayak gitu. It's enjoy gitu ya. Sisa yang lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kuantitatif. Nah, kalau kayak gini gimana ngerjainnya? 25%. 25% dari nilai 14/5 dikali 10/7 tambah 18/15 kali 10/3 lebih besar dari berapa? Lebih besar dari. Ya udah kita cari ini tuh berapa sih gitu ya. Gimana caranya? Kalau saya sih cari nilainya dulu. Cari nilainya dulu. Gak usah dikali-kali ya. Langsung disederhanain aja. 10 sama 5. 2. 2, 14 sama 7. 2. 2 kali 2, 4. Oke, ini 4 ditambah 18 sama 3 dapat berapa tuh? 6. 6. 10 sama 15 kita sederhanain. 2/3. Bagi 5. Oke, ini 2. Itu Ini 3. 6 bagi 3. 2. 4. 2 kali 2, 4. Berarti pertanyaannya 25% dikali 8. 25% itu 1/4 dari 8. Sama dengan 2. Berarti 20% dari itu 2. 2 lebih besar dari 1. 1. Awas jawabannya 2. Hati-hati. Kayak gitu. Lanjut. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya? Enggak kan? Nah, nomor 2. Enggak kan? Manakah yang senilai dengan 3/5 dikali 83/100. Ini nggak bisa disederhanain ya? Enggak. Jelek banget. Ya udah, kalau gitu kali aja deh, nggak apa-apa. 3 dikali 83 berapa? 9. 24. 243. 3 kali 3, 9. 249. 249 per 5 kali 100, 500. 500. Itu ya, 249 per 500. Nah, ngapain lagi nih sekarang nih? Oh ya, manakah yang senilai? Ya udah kita cari yang A, 25%. 25% itu kalau jadi pecahan berapa sih? 1/4. Perempat ya. Berarti ini 1/4 dari 20. Berarti 1/4 dikali 20. 1/4 kali 20 berapa? 5. 5. Oke, nilainya 5. Oke, kalau ini bisa nggak sih ini dicari nilai? Kira-kira ini kalau dicari nilai nilainya berapa nih? Kurang dari itu kayak 0 koma ya? 0, kan? Iya. Ini tuh kalau ini tuh saya kepikirannya 249 tuh samain kayak 250 deh. Boleh nggak sih? Nambah 1 doang. Gak Boleh. apa-apa ya. Boleh-boleh aja gitu ya. Cuma kita masih agak nolak sih. Boleh nggak ya? Tapi nggak apa-apa deh gitu. Agak terlihat agak gampang kalau kayak gini. Kalau kayak gini berarti jawabannya berapa? 1/2. 1/2. Ya, nah kita cari yang 1/2. Yang A ini 5, gede banget. Nah yang B 12,5% tuh berapa? 1/8. 1/8, betul. Kan 12,5 itu setengahnya dari 25 kan? Iya. 12,5 itu setengahnya dari 25. Nah, berarti setengahnya dari 1/4. Setengahnya dari 1/4 itu 1/8. 1/8 dikali 15 itu 15/8. 15/8 itu setengah nggak? Enggak, hampir 2 gitu ya, hampir 2. Nah, sekarang yang C. 10% itu berapa 10%? 10 ke 100. 10 gitu ya. 10/100. 1/10 dikali 25. Ya 2,5 gitu ya. Itu bukan. Setengah kan 0,5 ya. Bukan. Nah, lanjutin 7,5%. Oke, susah nih. Saya ngerasa susah. Mungkin kalau kalian ada yang ngerasa, oh gampang kok, tapi saya emang ngerasa susah, nggak ngerasa susah sih. Males, otak ini udah mentok gitu. Udah mentok berpikir keras. Males. Nah, kalau males ya udah tulis aja 7,5/100 dikali 15. Nah, saya nggak suka koma-komaan ya. Banyak nggak sukanya apa sih Kang? Ya begitulah gitu ya. Berarti ini 75/1000 gitu. Dikali 15 kayak gitu. Nah, sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5 berapa? 2. 2. Berarti ini jadinya 200. Nah, 75 sama 200 bisa dibagi berapa tuh?
25. 25 ya. Ini dibagi 25 jadi 3. 3. Ini dibagi 25 8. 8. Ya benar 8. Berarti jadinya berapa? 9 9/8. per 8 itu 0,5 bukan? Bukan ya? Enggak, 1. Oke. Salah. Salah. Udah ya. Kita yakinkan dalam hati jawabannya yang E. Tapi enggak, tar dulu ya, takut salah. Soalnya sih banyak soal yang salah sih katanya. Kita cek dulu 2,5% ya udah 2,5 per 100 dikali 20. Nah ini agak enak, 2,5 kali 20 itu berapa? 2,5 kali 20. 50. 50 ya. 50 per 100. 50 per 100 itu berapa? 1 per Setengah. Oke, walaupun ini enggak setengah, tapi mirip banget gitu. Ya udah, berarti jawabannya yang E. Di UTBK ada kayak gini nggak? Harusnya nggak ada. Kok nggak ada? Ya ini terlalu susah. Biasanya itu ada itu yang saya bahas yang kemarin-kemarin itu loh. Yang tinggal ditebak. Masih inget nggak? Sama saya nggak? Yang kayak gininya. Sama saya kan? Enggak. Bukan ya? Sama siapa? Yang waktu Kamu. pecahan-pecahan. Oh iya betul yang digabung itu ya. Oh iya betul ya nggak apa-apa. Ya kayak gitu ya kayak Kang Tommy itu. Oke lanjut. Yang ini gimana? Cari pola. Pola. Nyari pola. Polanya gimana? Masih inget nggak? 30 terus 1. Iya betul. 30 ya. Kalau Iya. misalnya ini pertama kita mikir satu-satu dulu ya nggak sih? Satu-satu Iya. dulu. 17 ke 21. Nambah 4. Udah nambah 4. Nambah 26. Udah nambah 26. Ngurang 20. Udah ngurang 20. Nambah 50. Wih, jago banget kalau kalian dapat polanya kayak gitu ya. Oke. Nyerah aja udah kan ya. Kang Tommy tapi khususnya sama Kang Fajar. 30. Iya betul. Bisa apa saya. Itu tuh kayak ada beberapa kelas yang harusnya saya yang megang. Tapi nggak bisa, jadi dibantuin. Makanya ada freelance kayak Kang Farhan, Kang Faisal, Kang Adnan. Kalian pernah kebagian itu nggak? Pernah ya? Pernah. Nah ya itu kayak mereka ngebantuin juga. Soalnya kayak ada satu, harusnya kita gitu. Intinya itu saya, Kang Tommy, Kang Ilman. Cuma pasti ada di satu kelas yang nggak ke Bendung. Jadi kayak misalnya yang kayak gini. Mana? Yang kayak gini harusnya saya jadi ke Kang Tommy gitu. Kalian, kalau nggak salah IPS 2 ya, permutasi itu. Saya ngebantuin Kang Tommy itu permutasi. Aduh, saya bilang permutasi lagi. Ya udah lanjut. Nah ini kan tadi satu-satu nggak dapat polanya ya. Nah 33. karena nggak ada polanya berarti loncat ke sini kan. 30. Terus 30. Oh berarti ke sini 107. Tapi kelewatan. Ya nggak? Ini kelewatan. Ya udah berarti dari 21 ke 27 6. Berarti lanjutannya 6. Berarti jawabannya berapa X-nya? 33. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, Kang. Oke, lanjut. Nah, yang ini masih inget nggak berapa jawabannya? Berapa ya? Tambah. Ini susah juga. Loncat satu-satu boleh, tapi agak ribet. Loncat dua-dua boleh. Nah, intinya ini saya dapatnya langsung loncatnya 3. Dari X 2 14. Sama 10. 1 sama 10 dari 2 ke 4. Jadi ini dikali ini sebenarnya dikali 2. Sebenarnya tahu dikali 2 itu dari 4 ini. 4 ke 8 dikali 2 terus ke 16 dikali 2. Yaitu berarti ini juga nih 5 dari 5 kemana? Ke Y dikali 2. Coba cek. Bener nggak? Oh iya bener. Kalau Y-nya 10 berarti ininya 20. Kayak gitu. Oke, bener ya? Kalau ada yang nggak ngikutin misalnya tadi ngelamun terus misalnya tadi gimana ya tanya aja gitu, tanya aja biar kalian makin bisa kayak gitu, tanya aja biar kalian makin bisa. Oke, ada yang mau tanyain nggak ada ya, lanjut ya. Yang ini kita bermain-main, iyalah bermain-main. PU itu sebenarnya bermain-main. Nah ini apa nih? 12.
Oh, 7 kali 3, 14 kurang 12. Mantap. Kirain mau ngapain? 7 kali 3, 21, 14 kurang 12. 2. So iya ya, tadi siapa yang bilang? Dari situ gak dilanjutin itu tuh. Ya gak apa-apa sih. Berarti ditambah kan jadi 23. Nah ini juga berarti 4 kali 3, 12. 10 sama 5 tadi diapain? Kurang. Dikurang. 10 kurang 5, 5. Nah ditambah 12 tambah 5, 17. Kayak gitu. Oke. Oke, Kang. Nah, lanjut. Nomor 20. Berapakah nilai X pada pola berikut? Berapakah nilai X pada pola berikut? Berapa? Segitiga lebih gampang daripada kotak. Harusnya. Kalau kotak kan banyak. Ya? 5 kali 2 kurang 2 kurang 3 Betul. kali 5 kali 2, 10. Kurang 3, 7. 6 kali 7, 42. Dikurangi 8. 36. 36 34. 34 Oh ya, 34. Awas, kalian udah tahu polanya tapi salah ngitungnya. Astagfirullah tuh kan. Si pembawa soal tuh pinter. Ya nggak sih? Dikasih loh 36. Parah banget emang. Awas hati-hati ya makanya. Ini ngasal banget ini. Ya, ini nggak udah ketahuan banget ini ngasal. Paling antara 3 ini nih. Gitu cara nganalisis. Si pembawa soal tuh emang pinter banget. Terus saya sedang membaca pembuat soal. Apa jangan-jangan saya yang buat soal ya? Enggak ya kata ya. Siapa saya gitu. 2 kan gini katanya. Kalau ada A bintang B, kalau misalnya A bintang B itu sama dengan B tambah 2 dikali 3 dikurangi A. Kayak gitu. Maka nilai 2 bintang dalam kurung 4 bintang 1. Oke, satunya saya pindahin sini ya. Nah, ini pernah diajarin sama Kang Ilman. Iya. Nah, jadi intinya itu tinggal disalin aja, ya enggak? Ini tinggal disalin. Kalau saya sih, kalau kalian kebingungan, mending tulis gini, gitu. A bintang B. Kalau dalam kurung kan kita yang dikurung dulu. Berarti ini 4 bintang 1. A diganti 4, B diganti 1. Berarti ini B, ini 1. Berarti ini 1. Terus ini ya udah salin aja, tambah 2 dikali 3 dikurangi A. A-nya berapa? 4. Ya udah, berarti ini jadi 3 dikurangi 3 kurang 4 min 1. Jadi jawabannya min 3. Oke, berarti 4 bintang 1 itu min 3. Berarti sekarang 2 bintang min 3. Salin lagi. 2 bintang min 3. Berarti berapa tuh? B. B-nya min 3. Min 3 tambah 2 dikali 3 dikurangi A. 2. Kayak gitu. Pokoknya intinya tinggal disalin-salin aja. Min 3 tambah 2? 1. Min 1. 3 kurang 2? 1. Jadi jawabannya min 1. Yang D. Kayak gitu. Gampang ya? Bentar nih. Akhir-akhir ini anak-anak IPA 1 pada curhat-curhat aja nih. Kayaknya kalian juga di grup kalian pada curhat-curhat aja ya, rame-rame ya. Oke, lanjut. Oh ya, ini udah kuantitatif ya. Ini udah kuantitatif nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2. Hasil pengurangan. Kalian bisa nggak? Ada yang kesulitan di bagian ini nggak? Antara dari sama olehnya kadang ketuker, Kang. Iya, betul. Wah, teliti banget. Siapa itu yang bilang? Nurul Aziza. Aziza ya. Wah, itu teliti banget tuh. Bagus tuh. Iya, benar. Dari sama oleh itu harus hati-hati. Ya, dari sama oleh itu harus hati-hati. Kalau dari itu dibalik. Kalau oleh itu normal. Kayak A dikurang oleh B. Normal nggak? A dikurang oleh B. Normal kan? Tapi ketika A dikurangi dari B. Aneh kan? Hah? Ngomong apa sih? Kan gitu kan. Ini A dikurangi dari B. Hah? Ngomong apa sih? Kan kayak kalau misalnya kayak A dikurang sama siapa? Kalau bahasa kita ya. A dikurang oleh siapa? Oleh B. Oh, berarti A kurangi B. Tapi kalau A dikurangi dari B. Itu kayak otak saya langsung nolak gitu ya. Ayo mulai dari dari apa dari? Oh, dibalik maksudnya gitu. Jadi kalau ada kata dari dibalik. Jadi kayak kalau mau kalian oleh itu kalian pakai logika aja. Hasil pengurangan
3 oleh 2. Oh ya udah berarti 3 kurangi 2. Intinya kalau oleh normal, kalau dari kebalik. Berarti ini kebalik. Tapi Oke. sebelum dibalik, ini bisa disederhanain kan? Bisa bagi 2. Bagi 2. Tapi kalau sistematisnya ya kalian biasanya suka salah. Saya sistematisin aja. 10 sama 8, 2 bisa dikeluarin, berarti jadi 5x tambah 4y per per 4x. 4x Coret 2 sama 4-nya, dapat 2. Nah, sekarang kita tukar. Berarti jadi berapa nih? 5x ditambah 4y per 2x dikurangi 6x dikurangi 9y per 2x. Gitu ya. Iya kan. Ya udah, karena pernya udah sama 2x, tinggal dikurang. 5x dikurangi 6x berapa? Min Min x. 4y dikurangi min 9y. Plus Y 13. dikurangi min 9y plus 13y. Berarti jawabannya apa? Yang C. A. Yang apa yang C? Yang A. Oh, Yang yang A. Yang A. Yang A. Kayak gitu. Nah, ini masih gampang ya nggak? Kalau susah gimana? Kalau udah nemu soal yang susah. Kalau udah nemu soal yang susah, apalagi? Kalau kitanya males nih. Kalau udah nemu soal yang susah, pokoknya kalau kita udah nggak bisa gitu. Kalau kita udah nggak bisa gimana? Kalau kita udah nggak bisa, Nebak. jangan enak aja nebak-nebak. Nah, kalau udah nggak bisa, kita masukin nilai X sama nilai Y-nya. Karena di sini ada X sama Y-nya. Misal kita mau X sama Y berapa? 2. Ya 0 sama 0 aja ya nggak sih? Oh. Biar kita nggak usah ngitung gitu ya. Oh. Kalau 2 masih niat banget sih, Zah. Nah, tapi ketika X-nya 0, kalau X-nya 0 di sini jadi berapa? Jadi per 0 kan? Iya. Per 0 itu nggak boleh. Jangan lupa, per 0 itu nggak boleh. Artinya X-nya jangan 0, ganti. 1. Ya udah, X-nya 1, Y-nya ya tetap 0 gitu ya. Kan kalau Y-nya nggak apa-apa. Nah, terus kalau misalnya udah soalnya susah banget ya, kalau misalnya, ini gimana? Ini aku nggak bisa. Nah, itu pakai cara ini boleh. Nah, ya udah, sekarang kita masukin. Berarti ini jadi berapa nih? Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Y-nya 0. 6 per 6 per 2. 6 per 2. 6 per 2 itu berapa, Lila? 3. 3. Berarti ini 3. Pengurangan 3 dari, nah ini berapa nih sekarang nih? Y-nya 0 ya. X-nya 1. Berarti berapa tuh? 10 bagi 10 per 4. 10 bagi 4. 5 2,5. per 2. 5 per 2 ya. Nah, ya udah, berarti kalau dari kan dibalik, berarti 5 per 2 dikurangi 3. Kita samain penyebutnya 2. Berarti ini jadi berapa nih? 5 dikurangi 6. 6. 5 kurang 6 berapa? Min 1. Min 1 per 2. Gitu ya. Nah, oke. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, oke. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, maka pengurangan dari 3 dari 5 per 2, jawabannya min setengah. Nah, sekarang kita cari antara A, B, C, D, sama E, mana yang jawabannya min setengah. Kayak gitu. Antara A, B, C, D, sama E, mana yang jawabannya min setengah. Kita cobain, masukin lagi. X-nya 1, Y-nya 0. Y-nya 0. X-nya 1. Berapa jawabannya? Min 1 per 2. Iya, udah selesai gitu ya. Berarti jawabannya yang kayak gitu. Pasti ada. Nah, cuman kalau kayak gini tuh harus hati-hati. Siapa tahu dia juga min 1 per 2. Jadi kita harus ngecek semuanya gitu. Jadi yang buat lama itu kayak gitu. Kita harus ngecek semuanya. Kita cek lagi kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti X ini jadi berapa? Kalau Y-nya X-nya 1, Y-nya 0. 10. 5 per 3. 5 per 3. Min setengah bukan? Bukan. Oke, B salah. Kayak gitu. Nah, yang C berapa? 1 per 2 ya? Salah. Ya enggak, kan kita pengen min setengah. Yang D, X-nya 1, Y-nya 0. 10 per 4, 2. 5 per 2. Salah. Gitu kan. Nah, yang E, X-nya 1, Y-nya 0.
11 2. 11/2 salah. Oke, coba ada satu. Jawabannya yang A kayak gitu. Harus dicek. Kenapa harus dicek? Bisa aja yang E, misalnya yang E min setengah juga. Misalnya yang E min setengah juga. Berarti jawabannya ada 2 dong. Nah, Iya. kalau udah ada 2 gimana? Ya udah tembak aja antara A sama E. Jangan. Masa ditembak sayang banget gitu. Nah, kalau misalnya ada 2 atau ada 3 atau ada 4 gitu ya. Nggak mungkin, paling nggak mungkin. Nah, kita oke, misalnya ini benar 2. Oke, betul 2. Nah, kalau udah betul 2 gimana langkah selanjutnya? Masukin X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 1 ini jadi berapa? Misalnya ini jadi 3 jawabannya ada. Cari di sini. Misalnya A 3, yang E min 5. Ya udah ini salah, berarti jawabannya A. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi kalau misalnya ada yang sama, kita Kali itu. coba ke yang lain. Kenapa? 2 kali ngerjain kalau gitu. Iya, tapi itu tuh kalau nemu soal yang ekstrim. Soalnya saya lihat di beberapa tryout itu ekstrim banget. Pengurangan dari pangkat 2 per ini, terus itu yang X kuadrat, terus satunya X 4. Astagfirullahaladzim, skip gitu. Tapi ya jangan di skip. Soalnya jawabannya itu indah gitu, sederhana. Jadi ya udah, X-nya 0, nolin semua. Selesai. Cek di A, B, C, D, E, 0 semua, selesai. Jadi ketahuan kayak gitu. Jadi enak. Jadi jangan panik gitu. Tapi emang kerja jadi 2 kali. Tapi emang yang kayak gini, masa kalian pakai cara ini? Kalian bisa lah gitu. Bisa lah, kalau bisa mah pakai cara biasa aja. Cuma harus hati-hati juga. Tapi kalau kalian emang nggak bisa, ya pakai cara ini nggak apa-apa. Kayak gitu. Lanjut ya. Astagfirullahaladzim. Kan yang ini kan ya. Panjang umur. Panjang. Nah yang kayak gini-gini nih gitu kan. Tapi ini nggak terlalu susah sih sebenarnya, Widi. Sombong banget ya. Sombong banget ya, terlalu susah. Tapi kita anggap susah deh. Saya anggap susah. Tapi kalau kata lain, ini susah beneran, Kang. Ini susah beneran. Hasil pembagian. Berarti kalau cara normalnya gimana? Ini salah soal ya. Ini salah soal. Saya lihat ini tuh harus ada angka 2-nya di sini. Gitu. Harus ada angka 2-nya di sini. Kalau hasil pembagian berarti gimana? 4 Batang. 3x min x kuadrat per 2x 3 dibagi sama berapa? 2. X tambah 1. 2x plus 2. 2X tambah 2. 2x tadi lagi di dokumentasi, jadi saya dada sama gini, sorry ya. Disuruh. Kalau disuruh admin. Kalau enggak ntar saya di-kick dari PS1. Enggak. Bohong. Canda. Ini per 6x min 9 gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Dibalik ya. Masih ingat kan kalau ada pembagian berarti pesannya dibalik yang belakang. Berarti caranya dibalik. Ya gitulah, gitu. Ntar lanjutin ya. Lanjutin. Ini tugasnya Ray, kalau enggak Pak Roji lanjutin. Soalnya kalau Ray itu nilainya tinggi kalau saya lihat. Kalau sama saya nggak tahu kalau yang lain. Maka hasil pembagian bentuk Ray-nya ada nggak nih? Ada kan? Ada kan? Ada ya? Oh iya ada. Tumben, soalnya biasanya Ray nyalain. Kalau dimatiin berarti lagi di kafe. Earphone-nya kan rusak, Ray. Oh iya bener, kemarin Ray bilang earphone-nya rusak. Ngetik doang kan? Ya udah, nah lanjut. Ini kan susah ya. Aduh susah, mentok. Masukin aja satu nilai. Misalnya mau masukin nilai X. Ini kan gak ada Y, ya udah masukin X. Katanya X-nya nggak boleh 3/2. Siapa yang mau masukin 3/2 ya, ribet. Gak mau masukin X berapa? 1. 0. Kalian masih rajin amat sih, Masya Allah. 0. 0. Berarti ini jadi berapa? X-nya 0. Berarti jadi berapa? 4 dibagi min 3. Min 3. Iya benar min 3. Aduh, saya error. Masih kalian hati-hati ya. Udah gampang, tapi masih aja error. 4 dibagi min 3 dibagi X-nya 0. Berarti berapa nih? 1. 1 per 2. Kan saya bilang ini salah soal, ada angka 2-nya. Jadi 2 ya. 2 min 9. Min 9. Nah, kalau dibagi berarti dibalik. 4 per min 3 dikali min 9 per 2. Min sama min jadi plus ya. Iya. 9 bagi 3. 3. 3. 4 bagi 2.
2 kali 3, 6. 6. Tuh, ingat. Setiap Hasil ada 6. soal yang susah, akan terjawab indah gitu ya. Jadi kalian gak usah panik sebenarnya. Kalau kayak gitu kalian gak usah panik sebenarnya. Nah, sekarang kita masukin. Kalau X-nya 0, jawabannya 6. 6. Yang A, X-nya 0, 6 nggak? Enggak. Enggak. Salah. Yang B, X-nya 0, 6 nggak? Iya. Betul. Yang C, X-nya 0, 6 nggak? Enggak. Enggak. Salah. Yang D, X-nya 0, 6 nggak? Iya. Iya, betul. Nah, yang kayak gini nih. Kan betul ada 2 tuh. Nah, yang E, X-nya 0, 6 nggak? Iya. Iya, oke. Berarti ada 3 kan? 3. Nah, oke, tenang aja, tenang aja. Ini Masukin nggak 1. lama kan? Nggak lama kan? Ya, masukin sekarang 1 gitu. Daripada kita ngerjain panjang-panjang kan, udah nggak tahu caranya atau gimana, random. Nah, udah masukin. Berarti ini jadi berapa nih kalau X-nya 1? 4 tambah 3 kurang 1. Berapa tuh? 7 kurang 1, 6. 6. Berarti ini 6 per 6 X-nya per 1. min 1. Min 1 dibagi berapa? X-nya 1. 2 kali 2, 4. 4 per 6 kurang 9, min 3. min 3. Oke, dibalik. 6 per 1. Minusnya kita hilangin aja ya. Dikali 3 per 4. Boleh kan? Boleh kan ya? Boleh. Nah, 6 sama 4. 3 per 2. 2 per 3. Ini 3, ini 2. Gitu ya? 3, ini 2. Berarti berapa jawabannya? 9 per 2. 9 per 2. Oke, kalau X-nya 1, jawabannya 9 per 2. Kita cek yang B. Kalau X-nya 1, berapa? 7. 6 tambah 12, 18. 19 bagi 2, 9. 9. Bener salah? Salah. Salah. Coba yang D. Kalau X-nya 1. Berarti ini 6 dikurangi 3 per 2 gitu ya? Iya. Samain penyebutnya. 2. Berarti 6 jadi berapa nih? 9. 12 dikurangi 3. Berapa? 9 ya? 9 per 2. 2. Oke, D betul ya. Nah, sekarang cek yang E. Kalau X-nya 1, yang E jadi berapa? 15 per 2. 15 per 2. Salah. Jadi jawabannya yang D. Kayak gitu. Oke ya, untung kita dapat contoh yang kayak gini. Mau cara normal ya? Mau cara biasanya? Gak usah. Boleh, Kang. Tapi cepetan pakai ini atau yang cara normal, Kang? Normal ya? Gak tahu. Cobain dulu kali ya. Ya udah, berarti ini berapa nih? 4 tambah 3x min x kuadrat. Tapi kita nggak suka min x kuadrat, ya nggak sih? Kita nggak suka min x kuadrat, kali min aja. Berarti sini min, ini jadi x kuadrat min 3x min 4 gitu ya. Per 2x min 3 oleh, ini kan dibagi, kita langsung tukar aja ya. Berarti ini dikali, bawahnya itu 2 dikali x plus 1. Jangan lupa di sini ada angka 2. Nah, 6x min 9 bisa disederhanain nggak? Ada angka yang bisa difaktorin nggak? 3. 3 dikeluarin, berarti jadi berapa? 2x 2x min min 2x 3. min 3. Oke, nah ini bisa dicoret ya. Coret. Nah, ini kan perkalian. 3 per 2 saya taruh depan boleh nggak? Saya tuh kayak nggak biasa angka di belakang itu ngebuat ribet. Jadi kalau ada angka dan selama perkalian, saya bakal ke depanin. Itu nggak apa-apa. Kalau kalian mau ikutin cara saya nggak apa-apa. Jadi min 3 per 2 gitu. Nah, ini jadi sisa berapa nih? X kuadrat min 3x min 4. Itu berapa? x plus 1. X plus 1. X min X 4. min. Nah, X plus 1-nya coret. Berarti jawabannya berapa? Min 3 per 2 dikali X min 4. Nah, min 3 per 2 dikali X. Min 3. Min 3 per 2X. Min 3 per 2 dikali min 4. Plus 6. Plus 6. Berarti ini jadi 6 min 3 per 2X yang D gitu. Nggak terlalu lama, ya nggak terlalu lama. Cuma emang harus banyak tahu gitu. Kayak difaktorinnya. Ya kayak gitu ya. Cuma ya kayak gini-gininya banyak yang dicoret-coretnya harus tahu. Nggak lama. Kalau kalian bisa nggak apa-apa pakai caranya. Cuma jangan salah aja gitu. Yang min 3 per 2 dikali min 4 tahu ya caranya ya. Min 3 per 2. Kalau kalian nggak bisa bayangin, kalian coret-coret di tempat lain aja. Min 3 per 2 dikali min 4.
Min sama min plus 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Kayak gitu. Pakai cara biasa aja. Kalau masih bingung. Oh, Kang mau nanya, itu kan di soalnya 4 tambah 3x min x kuadrat. Nah, terus akan kali min kan. Nah, itu kok dalam kurungnya jadi min juga, Kang? Kok jadi min 3x? Padahal kan di situnya tambah 3x. Ingat, kalau dikali min, berarti semua yang di dalamnya berubah dong. Saya mikirnya gitu. Itu minnya dikeluarin. Kalau minnya dikeluarin, semua tanda berubah. Yang tadinya min jadi plus. Yang tadinya plus jadi min. Ini juga 4 plus kan, berarti jadi min. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ragu, kalau misalnya, emang bener ya? Nah, kalau ragu, kali lagi aja. Min dikali x kuadrat berapa? Min x kuadrat. Min dikali min 3x berapa? Plus 3x. Plus 3x gitu. Min dikali min 4 berapa? Plus 4. Kalau kalian ragu, itu dikali ulang aja. Ini bener gak ya? Kali ulang lagi. Kalau misalnya ininya plus 3x, ntar min dikali plus 3x, hasilnya ntar min 3x. Salah. Kayak gitu. Cuma kalau cepetnya sih gitu. Kalau ayo minnya dikeluarin. Kalau minnya dikeluarin, semuanya jadi berubah gitu. Yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus. Kayak gitu. Oke, Kang. Oke. Ada lagi nggak? Kayaknya lebih nyaman pakai cara pertama ya. Udah masukin aja gitu ya. Bisa 30 menit cepat banget. Lanjut. Tadi ini ada yang nembak nih kalau nggak salah. Apa tadi nembaknya? B ya? C ya? B, C. Nggak tahu. Aku cek. Ya itu mah tergantung lah ya. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Desa Penjoget terdiri dari 28 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 5 orang dan jumlah orang dewasa seluruhnya 64 orang. Suatu saat Desa Penjoget terserang wabah virus Z dengan peluang tertular virus 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? Oke. Kalau rata-ratanya 5, berarti kita 28 kali 5 boleh nggak? Boleh. Boleh ya, 28 dikali 5. Berapa tuh? 100? 140. Nah, 140 orang ini, 64 orang dewasa, berarti anak-anaknya berapa? 76. 76 ya. 76 anak-anak. Nah, katanya peluang terserang virus 0,5 bagi anak-anak. Berarti berarti perkiraannya setengah dikali 76. Jadi jawabannya berapa? 38. Iya benar. 38. Kayak gitu. Jadi 38. Kalau 76 tuh masih anak-anaknya. Kayak gitu. Oke. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Kang, yang soal pernyataan, Kang. Iya, yang itu, Kang, yang pernyataan 1-2. Itu agak sulit memahaminya. Belum saya copy, sebentar. Sama yang himpunan. Sama yang himpunan, bentar. Di mana ya saya save? Di sini bukan sih? Lah, di paket 2 pernyataan 1 pernyataan 2 cuma 2 soal dong. Dikit. Oh, emang ternyata dikit ya? Pernyataannya ya? Saya kira Kemarin banyak, Kang, di tryout yang kemarin. Tapi harusnya banyak apa sedikit sih? Saya jadi lupa ingatan. Banyak, Kang, ada 6. Iya, 6 ya? kalau Iya, harusnya ada 6 ya? tahun lalu banyak sih. 6. Bentar, saya copy dulu.
saya lagi buka PPT tapi bukan slide. Itu kalian ngeliat gak saya lagi ngapain? Saya lagi ngopi, saya lagi nge-zoom, ngebesarin, kan ngeliat. Ya, ngelihat. Kira saya nggak lihat. Lah, kenapa kan? Dan kau doakan aku punya otak cerdas. Aku harus di paket 2 sih cuma ada 2 soal. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kalian punya soal, itu boleh. Kang, aku mau nanya ini dong, tuh boleh. Kalau pernyataan 1, pernyataan 2, udah tau lah ya, gitu. Udah tau lah ya. A itu apa, B itu apa. Kalian harus hafal, C itu apa, D itu apa, E itu apa. Jadi biar nggak lama-lama baca pilihannya gitu, kelamaan. Oke, soalnya nggak ke crop. Soalnya nggak ke crop, pertanyaan itu berapa nilai X? Berapa X? Nah, putuskan apakah pernyataan 1, 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini emang kuantitatif, tapi menurut saya ini bukan kuantitatif, tahu? Matematika dasar. Ini kayak lebih ke pengetahuan, tahu? Itu lebih ke pengetahuan umum harusnya. Soalnya kayak kalau kita nggak tahu rumusnya, kalau kita nggak tahu pengetahuan apa yang harus dipakai, ya udah gitu. Tapi udah nggak apa-apa. Yang ditanya berapa nilai X? Oke. Yang ditahu cuma ini doang, 73 derajat. Kalau tahu ini 73 derajat, berarti A dapat nggak? Dapat. Dapat ya? Berapa? 107. 107. Terus ada lagi nggak yang didapat antara D, E, B, F, C, sama X? F 87. Enggak. Kita belum baca ini. Gak ada lagi, Kang, udah. Nggak ada lagi ya, udah. Oke, kalau nggak ada, langkah pertama itu kita berpikir yang ini dulu, yang A dulu, yang pernyataan pertama dulu. Kalau F-nya 87 derajat, oke, F 87. Berarti apa yang kita dapat? B. B. Berapa B-nya? 93. 93. Terus ada lagi nggak? Itu tuh yang di sono. Apa ya? Yang narik Sini. garis panjang ke atas yang B itu. Ini. Iya. Kalau ini udah pasti 180 kan? Garis lurus soalnya. Yang Udah kan? Nggak bisa ya? Kan yang ditanya nilai X. Berarti pernyataan 1 aja nggak bisa. Nah, sekarang coba pernyataan 2 aja. Pernyataan 2 yang warna biru. D-nya 50 derajat. Oke, D-nya 50 derajat. Dari D apa aja yang kita dapat? E. E-nya 130. Tanpa pakai yang merah ya. Kita pakai yang biru aja. Tanpa pakai yang merah. Sini ada 107. Sini ada 50. Sini ada 130. Dapat gak nilai X-nya? Enggak. Oke, 1 nggak bisa, 2 nggak bisa. Kalau keduanya dipakai, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Katanya si Ketemu C-nya. ya, C-nya ketemu. C-nya ketemu karena 360 derajat. Udah C-nya ketemu, X-nya bisa nggak? bisa. Bisa, udah selesai gitu. Berarti 1 dan 2, berarti 2 pernyataan C. Nah, saran saya kalau mau ngerjain kayak gini kita nggak usah detail kayak tadi kita ngerjain. Nah, kalau kita nih sebagai pengajar itu detail. Kenapa detail? Karena kalian biar tahu. Tapi kalau ngerjain tuh kalian nggak usah detail. Kalau ngerjain tuh kalian nggak usah detail. Kalian tinggal checklist kayak yang saya jawab waktu kuantitatif atau waktu kapan ya saya lupa. Itu tinggal checklist saja. Oke, dari sini apa yang dapat? A dapat, selesai. Nah, terus F. Misalnya F ada, kalau F ada, B juga ada. F ada, B ada, A ada. Tapi nggak bisa gitu. Yang kedua D, kalau D ada, E ada nggak? Ada. Tapi nggak bisa tanpa ini. Coba kalau lihat B ada, A ada, D ada, C ada, X ada. Oke, 2 bersama. Kayak gitu. Jadi kita nggak usah kepo nilainya berapa, nggak usah. Ya, kayak gitu ya. Jadi cepet banget. Kamu nanya. Ini kan misalnya kan tadi F doang kan 87 di sini. Nah, kan misalnya ditarik lagi garis yang panjang, yang B-nya dipanjangin ke sana, ke atas. Nah, berarti kan si sudut yang di situ tuh dapet tuh yang di
Yang Nih. samping apa? Yang di atasnya F. Nah, itu sudutnya sama atau beda? Beda. Sama Oke, si X. better tuh. Enggak. Iya, kan nggak apa? Kan ini tidak sejajar. Kalau dia sejajar, misalnya gini, terus gini lagi. Nah, ada tanda kayak gininya, artinya sejajar. Mau kayak gimana pun garisnya, ini pasti sama. Mau kayak gimana pun garisnya, ininya juga pasti sama. Kayak gitu. Oh iya. Oke, sip Oke, ya. Kang. Makanya saya juga lagi lihat ya, ada yang sejajar nggak, ada yang sejajar nggak. Pak, ciri-ciri sejajar itu ada tanda yang sama gitu. Kalau misalnya banyak yang sejajar, misalnya ini sejajar, ini juga sejajar. Kalau yang satunya gini, yang ini bakalan kayak gini gitu. Nah, itu tanda sejajar, ini sama ini sama ini, kayak gitu. Kalau misalnya ada garis lagi, misalnya di sini, makin banyak, entah bakal gini gitu. Pokoknya ada tanda. Sejajar itu ada tanda. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Enggak, Kang. Cukup, Kang. Cukup. Lanjut. Suatu taman kota berbentuk lingkaran. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 3 meter. Aduh, saya males. Suatu taman kota berbentuk lingkaran. Oke, kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran. Di sini lingkarannya nggak otomatis ya, nggak kayak yang kemarin itu. Buat lingkaran, set langsung jadi. Otomatis. Ya diledekin lagi tuh sama siapa tuh gue. Wih Kang, bagus amat segitiganya. Enak aja macam-macam. Di sekeliling taman akan tanami pohon dengan jarak 3 meter. Di sekelilingnya, berarti kalau ini pohon, di sini pohon, di sini pohon, di sini pohon gitu ya. Jaraknya 3 meter. Jaraknya 3 meter. Berapa banyak pohon yang dibutuhkan? Kayak gitu. 3 meter, 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 3 meter. Cuma ini ngasal ya, ini ngasal. Jangan kalian gitu. Oh, berarti ini 1, 2, 3 nggak bisa gitu. Oke, nomor 1, keliling setengah lingkaran itu 20 pi. Yang ditanya berapa banyak pohon? Terjawab nggak kalau kita tahu kelilingnya itu 20 pi? Kejawab. Kejawab. Gimana caranya? Dikali 2 aja kelilingnya. Yang setengah keliling. Setengah lingkarannya. Dibagi 3. Hah, kok setengah lingkaran? Oh, ini keliling setengah lingkaran. Saya nggak baca. Iya, berarti keliling lingkarannya 40 Dikali pi. 40 pi. Terus? Bagi 3. Bagi 3, karena jaraknya 3. Bisa gitu ya. Nah, nomor 2. Luas lingkarannya 25 pi. Bisa nggak? Pi berarti R-nya 5. Berarti R-nya bisa. Kalau R-nya bisa, kelilingnya juga bisa. Kalau kelilingnya bisa, ini bakal ngefek ke nomor 1. Kalau keliling bisa, bakal dapat. Berarti 1 bisa, 2 juga bisa. Coba apa tuh? D. D. Kayak Ya, gitu. D. Jadi kalau misalnya kita bisa, ya bisa. Insya Allah bisa. Jadi nggak usah terlalu dihitung gitu. Nggak usah panik. Keliling setengah lingkarannya ada pi-nya gimana? Nggak usah dihitung gitu. Intinya bisa. Kayak gitu. Intinya bisa. Berapa banyak pohon? Berapa banyak pohon? Apa yang kita harus tahu ya? Orang yang ditanya itu apakah cukup untuk menjawab? Cukup. Gitu. Berapa? Nggak tahu. Pokoknya cukup. Gitu. Jadi kayak nggak terlalu ngitung. Sebenarnya itu nggak terlalu ngitung. Kita harus tahu aja gitu. Oh luas, dapat jari-jarinya. Dari jari-jari dapat kelilingnya. Kalau keliling sama dong kayak pernyataan 1. Berarti bisa. Ada soal lagi nggak? Soalnya yang pernyataan buat yang paket 2 udah habis Lapar. Akang kalau misalnya ada soal yang ada X sama Y-nya, Akang selalu diganti sama angka dulu, Kang. Betul. Mager soalnya. Contoh ini. Enggak, saya juga kurang bisa yang kayak gitu-gitu, Kang. Yang faktor-faktorian gitu. Saya mah bisa WD. Ya, nggak apa-apa, itu udah masukin aja. Kayak ini misalnya nih. Senilai dengan berapa? Cara biasanya gimana cara biasanya? Dikeluarin, difaktorin. Faktorin. Oke, 1 min X 44 faktornya berapa? X kuadrat. 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat
1 tambah X kuadrat. 1 1 tambah X kuadrat per X pangkat 3 min X. Ada yang bisa dikeluarin nggak? X. X. Apa? Jadi berapa? X pangkat X 2 min kuadrat 1. min 1. Bisa dicoret nggak? Bisa. Bisa. Mana? Yang atasnya kasih keluarin minus. Betul. Ini sama ini cuma kebalik aja. Yang ini A min B, yang ini B min A. Setuju nggak? Iya. Yang ini A min B, yang ini B min A. Kalau ada A min B per B min A, itu bisa dicoret min 1. Coret min 1. Jadi jawabannya min 1 dikali 1 plus X kuadrat per X. Jadi jawabannya min 1 min X kuadrat per X. Ada nggak? Min. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, gitu. Nggak ada E-nya. Ya, makanya Iya, ini namanya nggak ada. nggak ada Ini E-nya. nggak ada. Kayak gitu jadi. Kalau mau dimasukin gimana? Boleh, boleh, boleh. Katanya boleh masukin. Biasa itu sisal tuh baik, ada syaratnya. Katanya nggak boleh min 1, nggak boleh 1. Ya udah kita tinggal bilang, oke siap. Nol. Masukin 0. Masukin 0. Nah, kalau 0 ternyata bawahnya itu per 0. Kan per 0 tuh nggak boleh. Jangan. Berapa? 1. Jangan. Berapa? 2. Masukin 2. Cuma ini nggak bakal dapat jawabannya ya. Kan jawabannya E. Jadi lama lagi. Iya, kayak gitu. Itu tinggal masukin 2. 2, 4, 4. 4, 16, min 15. Min 15 per 6. Cari yang min 15 per 6. Gitu. Ya gitu-gitulah. Ada lagi nggak? Yang himpunan boleh kan? Suka agak susah membayangkannya. Ada yang punya kumpulan soal himpunan nggak? Kalau ini apa jawabannya? A, B, C, D atau E? C. C, udah selesai. Udah selesai. Salahin yang langsung jawab tuh. Jangan jawab gitu. Sok salahin. Gimana caranya? Sebenarnya paling Oke, cepat tuh emang nambah. dibayangin ya. Paling cepat tuh dibayangin. Saya punya cara lain selain dibayangin. Aduh Kang, aku mah nggak bisa membayangi gitu kan ya. Nah, kalau susah, kita ganti angka aja. Setiap wilayah kita ganti angka. Berarti ini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Kayak gitu ya. Angka 1, 2, 3, 4, sama 5. Oke, jawabannya harus 2 sama 4 nih. Jawabannya itu harus 2 sama 4. Masih ingat gak yang himpunan-himpunan? Saya ingetin lagi nih. Sebelum ini saya buat ini dulu deh. Ini A, ini B. Ini ada berapa wilayah? 3 wilayah ya. Iya. Nah, kalau ada A gabungan B, ada A gabungan B. Ini agak ribet karena ini buat yang kalau nggak bisa ngebayangin, tapi panjang jadinya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. Kalau bermanfaat dipakai, kalau menurut kalian, ya insya Allah bermanfaat. Tapi kalau menurut kalian terlalu lama, skip gitu, nggak apa-apa. Nah, berarti ini wilayah A, berapa nih angka wilayah A? 1, 2. 1 sama 2, gitu ya. Nah, kalau wilayah B? 2, 3. Ini apaan? 2 sama 3. Nah, kalau digabung, itu gabung semua angka. Berarti jawabannya berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak gitu. Bener kan? Kalau A gabungan B itu semuanya 1, 2, sama 3. Kayak gitu. Kalau A irisan B gimana? Kalau A irisan B. Berarti A itu apa? A itu 1, 2. 2, Irisan B itu apa? 2, Itu 3. 2, 3. Nah, 1, 2 sama 2, 3. Ada angka yang sama nggak? Ada. Angka apa? 2. Berarti keisinya cuma angka 2 aja. Kayak gitu. Bisa ya? Ini Kang mau tanya. Hah? Kalau misalnya Anda. itunya B, misalnya saya waktu itu pernah lihat soal yang ada lingkarannya terus dikotakin lagi kayak buat semestanya gitu. Oke, ada semestanya. Itu kalau misalnya yang
misalnya B komplement gitu. Si semestanya yang di luar lingkaran di R situ Ikut. juga. Betul, ikut. Semuanya selain B ikut. Komplement itu kayak gitu ya. Tapi siapa di sini yang udah ikut tryout tahun kemarin? Saya yakin nggak pernah ngelihat yang namanya komplement. Iya, nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak nanggung gitu ngajarin komplement. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Intinya komplement itu kalau misalnya biasanya ada semestanya. Kalau nggak ada semestanya nggak apa-apa sih. Cuma biasanya ada semestanya aja kalau komplement. Ntar deh yang komplement ntar deh. Jadi kita bakal nge-skip yang B sama yang D. Kita belajar ini aja dulu. Tapi betul. Tadi satu yang saya nggak lihat. Kalau ada komplement, misalnya ini A, ini B. B komplement itu yang mana? Semuanya selain B. Kayak gitu. Semuanya, benar-benar semuanya. A juga masuk. Pokoknya selain B. Kayak gitu. Komplement itu kayak gitu. Jadi agak ribet. Mana penghapus? Nah lanjut. Tadi kan kalau A gabungan B itu semua angka diambil. Kalau A irisan B itu angka yang sama aja kayak gitu. Ini buat kalian yang agak sulit ngebayangin. Saya kalau ini susah nih. Saya buat kayak gini soalnya. Kalau susah saya buat kayak gini. Kalau A kurang B itu gini triknya. A-nya berapa A-nya? 1,2 dikurangi B. B-nya berapa B-nya? 2,3 gitu ya. Nah, kalau pengurangan, kita fokus sama himpunan awal. Himpunan A. Himpunan A itu ada 1,2. Ada angka yang sama nggak di B? Ada ya. Ada angka yang sama. Angka berapa yang sama? Angka 2. Artinya 2-nya dicoret. Berarti yang A sisa angka 1. Kayak gitu. Ngerti nggak? Bisa ya? Nah, kalau B kurang A juga sama. B kurang A juga sama. Nah, kalau B itu berapa berarti B? 2,3 dikurangi A. A-nya berapa? 1,2. Nah, kita fokus ke B-nya. Ingat kalau pengurangan itu kita fokus yang depannya. Ada 2,3. Oke. Di angka sini ada yang sama nggak? Ada angka 2. Berarti 2-nya dicoret. Berarti jawabannya jadi 3. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, kita langsung yang C aja deh. Atau misalnya dari yang A boleh deh. Ini saya hapus ya. Boleh nggak? Iya. Hapus ya. Oke. Nah, sekarang kita udah nomor ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita belum dapat A gabungan C. A gabungan C itu berarti jawabannya apa? 1. Oke, pelan-pelan. Takut kalian masih pusing. Soalnya cara ini lumayan efektif, tapi agak pusing juga dan lama gitu. Emang solusinya itu emang ngebayangin, tapi kalau nggak bisa ngebayangin, saya sih pakai cara ini gitu. Oke, A dulu. A itu angkanya berapa aja A? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. A itu ini kan. 1, 2, 3. Nah, kalau B? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, kalau C? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Nah, kita mau ngerjain yang pilihan A. Tapi sini ada A gabungan C. Kita kerjain dulu. A gabungan C. Sama dengan berapa A gabungan C? 1. A itu berapa? 1, 2, 3. Digabung sama C. C itu berapa? 3, 4, 3, 5. 4, 5. Nah, berarti A gabungan C, kalau gabungan itu semuanya ditulis. Ada A, 1, 2, 3. Terus C-nya 3 udah ada. 4. Terus 4, terus 5. Berarti A gabungan C itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semuanya. Gitu. Sebenarnya kayak gitu. Nah, sekarang B dikurangi A gabungan C. B dikurangi A gabungan C. Ini harusnya dikurung ya. Nah, berarti berapa nih? B itu berapa B? 2, 3, 4. B itu 2, 3, 4 dikurangi A gabungan C. A gabungan C itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. 2, 3. Kalau pengurangan kan kita fokus ke yang awalnya ya. Ini ada 2, 3, 4. Di sini ada angka berapa? 2 ada. 3 ada. 4 ada. Berarti di sini jadinya gimana? 1, 5.
Kosong. Nggak ada. Enggak, kita kan nggak pakai ini. Kalau pengurangan kan kita pakai yang depannya. Kayak gitu. Nah, berarti ini jawabannya yang A itu himpunan kosong. Berarti nggak ada yang diarsir. Kayak gitu. Nah, coba deh yang C. Coba deh yang C. Berarti kita harus cek A dan C-nya dulu. A dan C-nya berapa tuh? A itu 1, 2, 3. Irisan. C-nya 3, 4, 5. Kalau irisan itu ambil yang mana? Yang sama. Yang sama. Yang sama. Angka yang sama yang mana? 3. 3. Berarti A dan C-nya itu 3. Nah, ya udah. Sekarang kita cari ini B dikurangi A dan C. B-nya berapa? 2, 3, 4 dikurangi 3. 3. Ah, ada angka 3. 4. Berarti jawabannya 2 sama 4. 4. Ini 2 sama 4 yang diarsir. Iya. Iya, jadi jawabannya yang C. Kayak gitu. Jadi kita tanpa melihat, kita tinggal ngangka-angkain, terus kita masukin deh semuanya. Masukin aja udah semuanya kayak gitu. Cuma emang lama. Tapi menurut saya itu bakal efektif dan insya Allah tingkat kebenarannya tinggi. Kayak gitu. Tingkat kebenarannya tinggi. Oke, waktunya sebentar lagi. Ada yang mau tanyain nggak? Yang tabel-tabel Kang boleh nggak? Maksudnya ini fungsi. Ini Bukan. grafik. Yang Ya, grafik. Aduh, panjang ini nggak bisa 4 menit. Yang lain deh. Panjang ntar nanggung. Gak enak nanggung tuh. Ini kan boleh nggak ada soal yang bukan dari situ sih. Boleh, sok. Kirim WA. Punya WA saya kan? Aku bacain aja gimana, soalnya pendek sih pertanyaannya kan. Oh, boleh. Jadi 3A tambah 7B tambah C sama dengan 315. 4A tambah 10B tambah C sama dengan 420. Nah, ditanyain A tambah B tambah C. Ada yang diketahui lagi nggak? Enggak, udah. Nggak, udah. Tembak. Nggak ada yang bisa ngerjain ini. Tembak. Nggak ada yang bisa ngerjain itu. Ya nggak sih? Itu kan. Kurang soalnya. Kurang soalnya. Tahu dari mana kurang Ini soalnya? yang Akmal ya tadi kemarin. yang bilang ya. Tahu dari mana, Mal? Soalnya kalau misalnya mau ngerjain harus seenggaknya diketahuin A sama B-nya atau enggak B sama C-nya. Betul. Oh, Jadi, gitu. kalau misalnya ada 3 variabel, harus ada 3 persamaan. Di sini ada berapa persamaan? 2. Tembak. Itu soal terawat kemarin tahu Kang yang kuantitatifnya kayak gitu. Jawabannya apa pilihannya? 105. 105, terus? Enggak. Oh, pilihan jawabannya. Iya. 105, 65, 105, 75, 65, 75, 85, 95. 85, 95. Kalau nembak Iya. jawabannya ini nih. Tapi kata dia yang benar 105. Iya, ya udah namanya juga nembak. Enggak, itu beneran nggak bisa dikerjain, Kang. Gak bisa. Gak bisa kecuali. Bentar, saya mikir dulu. Enggak, ini benar-benar gak bisa. Kecuali kayak gini. 4A tambah B. Terus misalnya di sininya 2C, di sininya 5C. Nah, ini baru bisa. Ada yang tahu nggak kenapa bisa? Nggak jadi. Ininya min B, ininya min B. Jadi dapat ABC-nya ya? Iya, kalau ini dapat langsung ABC-nya. Dan ini harus ditambah. Jadi ini 7. Ini.
Ini 8 deh. Nah, berarti ini jadi 7A ditambah 7B ditambah 7C sama dengan 735. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa dibagi 7. Berarti A tambah B tambah C-nya 105. Kalau kayak gitu bisa. Itu tricky namanya. Makanya tadi itu pertama saya berpikir kan, ini ada tricky nggak nih? Ditambah nggak bisa, dikurang nggak bisa. Diapa-apain dia ngambek, ya udah nggak bisa berarti. Kayak gitu. Jadi itu nggak bisa. Kecuali kalau ada 3 variabel, itu harus ada 3 persamaan. Kecuali emang unik. Ini kan sebenarnya 2 persamaan, tapi bisa jawab ini gitu, bisa. Tapi ya harus unik. Kalau nggak unik nggak bisa. Kalau nggak unik nggak bisa. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Oke. Kalau udah habis, kenapa? Foto. Ayo foto. Terakhir belajarnya. Terakhir. Masih full tim kan nih? Masih kan? Masih dong, ayo nyalakan kamera Ayo semuanya. nyalakan kameranya semuanya. Saya tutup dulu deh, soalnya masih di-record. Oke, cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.